ada amal kebaikannya sama sekali. Ya, jadi sebaliknya yang pertama, tadi hidup pertama nggak pernah bikin Allah murka, bikin Allah ridho, bikin Allah senang, karena nggak ada maksiat sama sekali. Ada orang yang hidupnya sepanjang hidupnya maksiat semua. Siapa itu? Orang kafir, ya, orang kafir. Karena orang kafir dia punya maksiat terbesar apa? Dia nggak beriman kepada Allah, bahkan dia ya musyrik kepada Allah. Allah dikatakan ada Tuhan-Tuhan lain. Itu yang hidupnya ya selama hidupnya bikin murka Allah, bikin marah Allah dengan membuat sekutu bagi Allah. Itu orang yang selain beragama Islam. Orang yang begitu dipastikan masuk neraka, semuanya kekal selama-lamanya, gitu ya. Ada orang yang hidupnya berbuat taat aja kayak Nabi nggak ada maksiatnya. Ada orang yang berbuat maksiat bertaat. Nah yang ketiga ada orang yang berbuat taat juga ada, maksiat juga ada. Ya kayak kita lah orang-orangnya. Kita nih orang-orang yang ya taat kita kerjain, maksiat juga kita suka kerjain juga. Semua kita berdosa ya. Nah ini kalau orang yang seperti ini bagaimana? Nah ada dua bagian dia. Ada yang bertobat sebelum meninggal dunia. Sebelum meninggal dia bertobat. Dia nyesel, dia nggak ngulangin lagi. Benar-benar taubatan nasuha. Maka orang yang seperti ini pun termasuk golongan orang yang selamat masuk surga. Tiga ya. Jadi ada orang yang ya hidupnya taat terus nggak ada maksiat. Ada orang yang maksiat terus, ada orang maksiat juga taat terus. Tapi sebelum meninggal beruntung dia. Nggak beruntungnya dia taubat sama Allah. Yang keempat ada orang yang hidupnya ya bermaksiat dan taat juga sama Allah. Cuma sampai meninggal dunia nggak sempat bertobat. Nah, gimana tuh orang yang sampai meninggal dunia nggak sempat bertobat? Itu di atas yang sebelum wajibun ada tuh wa may yamut di atasnya ya. Walam yatub min zambihi. Bagaimana kalau orang mati ya, kemudian dia belum tobat dari dosa-dosanya. Misalnya berzina ya, minum-minuman keras, makan riba, ya, korupsi, nyolong, agak sholat, agak puasa Ramadan, sampai meninggal. Bagaimana tuh yang mati begitu nggak sempat tobat? Fa'amruhu mufawwadun rabbi. Urusan dia jangan kita yang ponis. Ya, kita nggak boleh ponis. Pasti neraka. Pasti saya nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Urusan dia kita serahin aja sama Tuhan dah. Sebab kata Tuhan, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kalau Allah mau ampunin bisa aja. Allah ampunin meskipun dia nggak tobat, Allah ampunin bisa. Tapi juga kalau Allah nggak ampunin, yu'adzibu man yasha. Allah siksa juga. Nah, jadi ada 4 ya manusia begitu. Tapi secara syar'i wajibun, wajib tetap ta'dzibu ba'di martakab kabiratan, menyiksa sebagian orang yang melakukan dosa besar. Tapi kalau ada orang melakukan dosa besar gitu ya, melakukan dosa besar dalam waktu hidupnya, itu kewajiban kita dalam al-sunnah jamaah wajib syar'i ya, ada sebagiannya diseksa oleh Allah, mungkin sebagian lain yaghfiru limai, tapi Allah juga berkehendak yang sebagiannya pasti ada yang Allah seksa juga, masuk neraka juga dia. Orang dia ngelakuin dosa besar, nggak sholat misalnya, nggak sholat kan ngelakuin dosa besar, Allah kagak ampunin, ya bisa. Jadi nggak semuanya diampunin, nggak semuanya diampunin, ya. Ada juga yang diseksa Allah. Jadi ada juga yang diampunin, tapi nggak semua. Nah kan ini membuat kita takut. Siapakah yang diampunin? Wallahu alam. Siapakah yang diseksa? Ya wallahu alam. Tapi dua kata ini, ya ghafir liman yasha, berarti wajib juga Allah menyiksa orang yang berbuat dosa besar yang belum sempat tobat, meskipun sebagian mah ada sih yang diampunin, nggak semuanya. Kalau kata ba'di, kalau ba'di kan sebagian ya, sebagian mah ada yang diseksa gitu ya. Summal khulud mujtanab, kemudian kekal di neraka mujtanab, dijauhin aja dia kan. Nggak mungkin kekal mah, kalau orang selagi dia punya iman nggak akan kekal di dalam
nggak kekal ya, tapi pasti diseksa kalau ngelakuin dosa besar. Tapi nggak semua orang, ada sebagian yang diseksa, ada sebagian ngelakuin dosa besar juga diampuni, langsung dimasukin ke surga, bisa begitu ya gitu ya. Tapi orang beriman meskipun besar dosanya tidak kekal dalam neraka karena dia punya la ilaha illallah. Itu mahal ya, kalimat la ilaha illallah Muhammadur miftahul jannah, kunci surga gitu ya. Tapi kita nggak sanggup lah mampir neraka, jangan deh ya, kita nggak sanggup. Qul naru jahannama asyaddu harra, katakan Muhammad, neraka jahanam itu lebih panas daripada api dunia. Kita api dunianya nggak kuat, Masya Allah. Siang hari panas terik matahari kita nggak kuat, ya Allah. Bagaimana api neraka kita nggak kuat. Makanya beramalah yang buat menyelamatkan kita daripada api neraka. Baik secara akidah, ya harus asy'ari akidahnya. Baik secara ucapan, banyak ucapan-ucapan yang menyelamatkan kita daripada api neraka. Di antaranya baca tiap maghrib sama subuh, Allahumma ajirna minan nar. Rutinin ya, bis maghrib subuh wajibin sama kita, dari kita biar Allah selamatin. Yang ketiga, perbuatan, banyak perbuatan-perbuatan yang menyelamatkan kita daripada api neraka. Di antaranya sedekah, tasbih pagi sore, baca Quran, jaga sholat 5 waktu. Itu amalan yang ya menghindarkan, menyelamatkan kita daripada sentuhan api neraka. Itu ya, kita nggak kuat tuh. Insya Allah ulama-ulama, makanya orang soleh banyak yang begadang di malam hari nangisin dirinya, nggak kuat dalam api neraka. Makanya mereka banyak sholat, banyak menangis, banyak istighfar, banyak minta maaf, banyak mengemis kepada Allah, jangan sampai dimasukin api neraka. Kenapa? Karena kita nggak kuat, lemah sekali kita, ya Allah gitu. Mudah-mudahan dengan rahmatnya Allah, Allah selamatkan kita daripada api neraka. Kemudian dikatakan di sini, wasif syahidal harbi bil hayati. Wasif dan sifatkan olehmu, gambarkan olehmu, syahidal harbi, akan orang mati syahid yang al harbi, di peperangan, lagi perang misalnya ya, dia mati gitu ya, kena dia tebasan pedang dari musuh, panah, tombak misalnya, sampai dia meninggal dunia, kamu kudu save ya, sifati orang yang mati itu di dalam perangan akan mati syahid bil hayati, dengan hidup. Jadi jangan dikatakan mati ya. Orang yang mati syahid jangan dikatakan mati, dia di dalam kuburnya hidup. Kalau orang mati syahid aja kita nggak boleh ngomong mati sama mereka, orang mati syahid, apalagi Nabi Muhammad SAW. Orang yang buruk akhlak tuh nggak punya adab ngomong Nabi Muhammad udah mati. Nabi Muhammad udah mati. Nabi Muhammad udah mati. Nabi Muhammad masih hidup, cuman pindah alam aja, alam dunia ke alam barzakh, alam kubur. Nabi nggak mati. Dalam Al-Quran katakan, awala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu menyangka orang yang mati di jalan Allah itu mati di kuburannya, hidup mereka. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun, mereka hidup di sisi Tuhan mereka, mereka dapat rizki. Farihina bima atahumullah, mereka senang bahkan dalam kuburnya dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Itu orang yang mati syahid. Jadi mati syahid, Pak, sesuatu yang sunnah kita minta ya. Kita orang Islam ini sunnah minta mati syahid. Kenapa? Karena mati syahid itu mati dalam keadaan mulia. Mati syahid. Tapi mati syahid itu bukan berarti mati di medan perang aja, bukan. Ya, termasuk kita nih cari nafkah, pergi pagi pulang sore, mati di perjalanan kecelakaan lalu lintas, bisa juga tuh mati syahid. Kita membelain anak istri kita jangan sampai ngemis sama orang-orang, kita yang banting tulang.
cari nafkah niat, kecelakaan di jalan, meninggal dunia, itu bisa juga dikategorikan mati membela anak keluarga, anak istri, iya, gitu. Makanya dalam diba itu ada ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warzuqna syahada, ya Rabb warzuqna, kasih rizki kepada kami asyhada, mati syahid. Jangan takut ya. Niat dalam hidup ini cita-citanya apa? Cita-citanya pengen mati syahid. Tapi orang sekarang kan mati perang, bukan mati perang aja, sampai mati di kasur bisa mati syahid. Kata Nabi, aktsaru syuhadai ummati ashabul furus. Kebanyakan umatku mati syahid di kasur, bukan di medan perang. Di kasur bisa mati syahid. Mana? Sebelum tidur dia wudhu dulu. Ya, habis wudhu ya, dia baca doa tidur. Dia bersihin hatinya dari hasud, dari benci sama siapapun. Ya Allah, sebelum saya tidur nih meremin mata, saya nggak mau simpen dendam saya sama orang, benci saya sama orang. Bukannya mulai ini saya halalkan siapapun yang pernah salah sama saya, zolim sama saya maafin. Saya mau tidur dengan hati yang bersih. Tidur, badannya bersih dari hadas, ya, hatinya bersih dari benci sama orang. Tidur meninggal, mati syahid. Tapi kalau kita tidur masih bawa dendam sama orang, pokoknya gua gak maafin dah, ya, sampai hari kiamat gua gak maafin. Waduh, tiap malam tidurnya bawa dendam, mati ya kagak jadi mati syahid, karena mati dalam keadaan benci sama orang, dendam sama orang. Itu makanya perlu tarbiyah, perlu mursyid, perlu syekh, perlu guru yang mengontrol kita punya batin agar jangan nyimpen perasaan benci sama siapapun. Kenapa? Karena itu modal orang pengen mati syahid. Kalau kita baca sejarah para sahabat, mereka yang dipenggal, mereka yang ditusuk, mereka yang dibabat sama samurai, mereka yang dipanah, waduh, mengorbankan dirinya demi mati syahid. Untuk kita di akhir zaman, Nabi katakan kebanyakan mereka mati syahid di kasur, yaitu tidur dalam keadaan berwudu dan juga tidur dalam keadaan bersih daripada dendam dan benci kepada siapapun. Itu latih ya Pak, latih. Kenapa? Kalau pengen punya cita-cita mati syahid. Kadang kan kita suka temuin juga ya, orang tidur di kasur, malam tidur, atau meninggal. Gitu. Sebab tidur itu saudaranya meninggal. An-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Makanya ketika tidur bisa bangun lagi. Waduh, itu sebuah keajaiban, ya, kenikmatan yang Allah berikan. Makanya begitu melek, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama. Ya Allah, Allah hidupin lagi saya. Tadi saya mati, hidupin lagi. Sebenarnya kalau udah tidur tuh dekatnya bukan kebangun, kemati, udah tidur. Tapi Allah bangunin lagi kita, gitu. Jadi sebenarnya kita kalau mau yakin Allah itu ada, lewat tidurnya kita udah yakin Allah ada. Oh, udah tidur seharusnya dekat kepada mati, tapi bisa bangun lagi, gitu. Berapa banyak orang tidur nggak bangun lagi, mati aja. Kayak kasus di mana tuh? Ya di Tanggul sini nih, di situ Gintung, ya nggak? Orang tidur malamnya jebol, jeger, mati semua. Tidurnya malam, bangunnya besok di padang mahsyar. Ya, iya gitu. Makanya siapin mati syahid. Kalau tidur biasain wudu, biasain istighfar, astagfirullah, ya Allah ampun dosa, ya Allah saya nggak mau dendam sama siapapun, saya maafin, saya halalin, gitu. Saya nggak mau benci sama siapapun juga, gitu ya. Nah, gitu ya. Itu namanya orang yang pengen mati syahid. Orang yang mati syahid itu orang yang di alam kuburnya hidup mendapatkan rezeki dari Allah. Bahkan ketika ditawarin sama Allah, hei hamba-hambaku yang mati syahid, ya, apa yang kalian inginkan daripadaku? Apa kata mereka? Ya Allah, pengen apa saya ya? Bingung saya. Semua kenikmatan udah dikasih gara-gara mati syahid. Ya kali punya pengen lagi. Saya sih kepengennya mati, hidup lagi. Kata orang mati syahid. Mau ngapain? Mau perang lagi. Biar jangan ditebasnya sekali doang, biar berkali-kali ditebasnya.
biar enak ngerasain mati syahid, biar pahalanya besar. Begitu diriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi ya, tentang kepengenan orang yang mati syahid. Kalau bisa mah jangan dicacak sekapa, jangan ditebas sekali, dicacak-cacak gitu, dikuliti gitu, diganyang gitu, kasih Hamzah ya. Iya begitu pengennya. Punya kepengen begitu orang-orang yang mati syahid. Kenapa? Karena kepahitan hidup di dalam dunia ini akan diganti dengan kemanisan di negeri akhirat. Jadi bapak-bapak yang hidupnya pahit, menderita, kesengsaraan, ya, tanamkan ridho kepada Allah. Iya, jangan jengkel sama Tuhan, jangan komplain, jangan protes. Gue sembahyang mulu, ngaji mulu, ibadah mulu, Tuhan tetap kasih gue susah, sengsara, pahit hidup. Lah percuma gue, kagak, nggak paham itu. Ya Allah, saudara, Allah mau tuker kepahitan kesasaran di dunia supaya nanti ketika meninggal dunia yang ada kenikmatan yang abadi. Itu kalau kita dikasih pahit dalam hidup, tapi kalau dikasih afiat, wah, kudu pandai-pandai kita bersyukur karena orang-orang kelas di atas kita banyak mereka itu yang mempertahankan iman sampai digoreng kayak Siti Masito, benar gak? Kayak Nabi Zakaria sampai digergaji dalam pohon, ya. Nabi Yahya dibunuh, dibantai, sahabat ya Nabi banyak yang dibantai. Cucu Nabi bahkan orang baik, orang berakhlak mulia, Sayyidina Husain diputusin lehernya. Ya, Sayyidina Hasan diracun. Sayyidina Umar ditombak lagi sembahyang dari belakang. Ya, Sayyidina Utsman dibunuh dari belakang. Orang-orang baik hidupnya nggak ada dosa ya, tapi begitu menderita dalam menghabisi kehidupannya. Ya, apa kita banyak dosa, banyak kesalahan, pengennya nikmat aja padahal kita dosa mulu. Ya, kerjaan kita enak, baru puyeng dikit aja udah protes sama Tuhan. Ya elah, gue kehujanan dikit doang, gue sampai sekarang masuk angin apa itu. Kesel roman-romannya. Emang siapa kita? Kita banyak dosa. Kalau kita bercermin para wali-wali solehin, ya Allah, menderita hidup mereka. Ya Allah, nggak sedikit mereka menghabiskan nyawanya dengan ditebas batang leher, ditombak, diracun mereka. Seperti itu adanya. Imam Syafi'i gimana? Penyakitnya, wasir yang sangat menderita. Ya, macam tuh orang soleh penderitaannya. Kenapa? Memang mau dikasih kenikmatan. Tapi kita jangan minta kalau sengsara, tetap mintanya afiah fid dunya wal akhirah, gitu ya. Katanya di sini begitu ya. Jadi orang yang mati syahid, kamu jangan yakinin mati mereka, tapi bil hayat, hidup mereka. Para wali-wali, ya, para ulama-ulama yang meninggal di jalan Allah Ta'ala, mereka itu hidup dalam kuburnya, ya, Masya Allah. Sekelas Abu Yadumiyati aja tuh, ya enggak, hidup dalam kuburnya. Apalagi yang di atasnya mah Syekh Nawawi, ya, lagi yang di atasnya lagi, ya enggak, Imam Nawawi, semua para ulama-ulama kita tuh, ulama-ulama sudah jamaah, mereka itu hidup di dalam kubur. Kalau kita ziarah ke kuburannya, Assalamualaikum, mereka tahu kedatangan kita, mereka jawab salam kita, itu mereka hidup dalam kubur. Orang yang mati syahid, apalagi para wali-wali, para ulama, kan lebih tinggi lagi tuh derajatnya wali-wali ya, siddiqin, baru syuhada, baru salihin. Kemudian dikatakan di sini wa rizquhu min mustahal jannati, dan rizki mereka itu orang yang mati syahid min mustaha, daripada rizki yang diinginkan. Syahwat itu maksudnya yang diinginkan, yang dipengin mereka ada semua di situ. Al jannat, dari sorga-sorga dikirimin ke kuburan mereka. Mereka bernikmat-nikmat di alam kuburnya. Makanya kita minta tuh sa'alnakum walizulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum fashuddu azmakum lillah. Kita minta kepada para wali, minta apa? Minta rizki yang Allah kasih kepada mereka, ya, biar kita juga dikasih kenikmatan ibadah, kelezatan takwa dan taat kepada Allah. Gitu katanya ya. Kemudian dikatakan di sini warizqu indal qaumi ma bihin tufi,
Rizki itu apa sih menurut menurut ulama tauhid? Yaitu sesuatu yang bisa diambil manfaat. Yang bisa diambil manfaat itu namanya rizki. Berarti bukan duit doang, sehat juga rizki, ya, anak soleh juga rizki, ya. Jadi rizki ini banyak Pak, sesuatu yang bermanfaat itu namanya rizki, bukan duit aja ya. Ingat deh, rizki itu sesuatu yang bermanfaat. Wakila dikatakan di sini katanya la balma, ya, balma mulik wa matubi. Dikatakan katanya bukan yang bermanfaat aja katanya, bahkan sesuatu yang dimilik itu juga namanya rizki. Kita kadang-kadang milik tapi bukan rizki. Kata ulama rizki juga walaupun milik. Ya, kayak kita kan kadang-kadang ada orang miliknya misalnya punya kambing 40 ekor, emang dimakan semua itu 40 ekor? Lah kagak, itu namanya kan milik, ya rezeki juga gitu namanya. Ada orang di rumahnya duren ada, sayur asem ada, ya punya dia semua di rumah, cuma dia mah pantangan, yang makan anaknya, bininya, tamunya, dia mau makan, ya rezeki dia juga walaupun dia kagak manfaatin, cuman milik. Jadi milik juga sebenarnya rezeki. Kalau ada ulama kan yang namanya rezeki yang diambil manfaat. Kalau nggak diambil manfaat bukan rezeki, milik gitu ya. Jadi ada milik, ada rezeki. Setiap rezeki pasti milik, begitu katanya. Tapi nggak setiap milik rezeki. Kayak kita ya punya bandeng udah di pesmol, ya kita bandeng udah di pesmol dimakan kucing, ya kan? Ya kan, berarti itu bandeng milik kita, cuman kita nggak sempat manfaatin, kita nggak makan, berarti rezeki kucing. Milik kita, rezekinya rezeki kucing dah tuh, begitu. Tapi kata ulama rezeki kita juga kan punya kita walaupun kagak diambil manfaatnya, gitu ya. Kemudian dikatakan sini wamat tubi, dan apa saja ya yang diikutin, ya itu termasuk rezeki juga. Yang diikutin maksudnya anak, ya jabatan, apanya yang kita ikutin, ya anak buah, murid, santri, ya. Kemudian fayarzuqullah halalan fa'lama, Allah ngasih rezeki yang halal, ya fa'lama maka kudu kamu tahu. Fayarzuqul makruh wal muharram, ya rezeki ada yang halal, ada rezeki yang makruh, ada rezeki juga yang kalau yang haram rezeki bukan, iya rezeki juga, cuman dapat rezekinya haram gitu ya. Iya, rezeki juga, rezeki itu kepemilikan ya. Ada orang rezekinya haram, makanya ada dalam satu doa, wa in kana rizki haraman fatahhir. Ya Allah, kalau rezeki yang udah masuk nih haram ya Allah, fatahhir, maka ampun ya Allah. Arti bersihin tuh ampun ya Allah, maafin ya Allah, paling gitu ya. Itu rezeki yang haram juga sama, yang makruh juga termasuk rezeki. Itu aja mungkin ya yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.